Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita bersalawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Bapak Mahmud dari Sumedang. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa langsung bertanya kepada Al-Mukarram Buya. Semoga segala urusan Buya dipermudahkan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Begini Buya yang ingin kami tanyakan perihal mengalih pendapat madhab. Dalam keadaan tertentu kita boleh mengambil pendapat luar madhab Imam Syafi'i. Contoh dalam hal batal wudhu. Orang suami istri yang selalu harus bersentuhan kulit, tidak terkecuali di saat punya wudhu, harus bersentuhan kulit dalam keadaan tersebut. Lalu kalau tidak salah, kami pernah mendengar bahwa Buya memberikan fatwa boleh saja mengambil madhab di luar Imam Syafi'i dalam keadaan tersebut untuk suami istri. Namun yang ingin kami tanyakan adalah apakah hanya batal wudhu saja yang diambil ataukah ada hal lain yang harus diambil bersamaan dengan batalnya wudhu? Baik, itu saja pertanyaannya Buya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita yang paling pertama dan utama adalah mengikuti para ulama. Dengan bahasa fikihnya, ulama yang sesungguhnya. Dengan bahasa fikihnya bermadhab taklid, ikut madhab. Baik. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam kita mengamalkan satu amalan, ya kita berpegang teguh dengan satu madhab. Seperti di Indonesia madhab Syafi'i saja. Maka kalau paling enak belajar ilmu, ya ilmu madhab Syafi'i. Kenapa? Di saat saya tidak faham di Cirebon, ke Sumedang sama. Di sana madhabnya Syafi'i. Difahamkan oleh ulama sana madhab Syafi'i. Coba kalau saya di Cirebon belajar madhab Syafi'i, tak taunya ketemu ke Sumedang, ulamanya ulama madhab Maliki. Saya tanya sana, tambah rancu. Baru setelah kuat di dalam madhabnya, madhab satu madhab, agar dia itu seirama dengan yang ada di kiri kanannya. Tidak berbeda. Biarpun kita yakin madhab Hanafi benar, Maliki benar, Hambali benar, akan tapi ini yang paling mudah untuk kita berpegang dengan satu madhab. Lah kemudian dalam satu keadaan ini selanjutnya. Lah kok kita ini ternyata ada satu hal, nggak mungkin kita melakukan madhab Syafi'i saja. Lalu kita bertanya kepada seorang alim yang ngerti madhab lain, kemudian difatwakan untuk kita mengikuti madhab lain, maka sah. Al-amila madhabalah, seorang ami tidak punya madhab, madhabnya siapa ustadz yang memberitahunya. Tentunya dengan catatan syarat seami orang tersebut di saat bertanya memang ingin cari solusi, bukan ingin main-main. Termasuk dalam urusan wudhu, tempatnya dingin, masya Allah, dingin banget. Lalu dia berkata, istri saya itu mohon maaf Bu ya, kalau jalan perlu harus dipandu, dibantu. Terus biasanya saya wudhu di kamar mandi dan dia saya antarkan wudhu sekaligus. Dia bisa jalan sendiri tapi karena tempat saya agak begini begitu sehingga harus saya bonceng. Dan itu setelah wudhu, ini musimnya dingin, tempatnya dingin Bu ya. Sumedang ujung sana mungkin barangkali dingin. Jadi saya habis wudhu itu pasti mau tidak mau saya harus bersentuhan, bagaimana? Lah orang seperti ini ya jangan difatwakan yang batal saja. Memang istri yang perlu dibantu, kemudian juga kondisi dingin tempatnya, ya sudahlah ikut madhab selain madhab Syafi'i. Seperti madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Atau madhab Hanafi. Sudah. Ini kan kasus tertentu. Anda bertanya kepada seorang alim, ustadz dia berfatwa begitu, Anda ikut. Tapi paling tidak paham kalau ini bukan madhab Syafi'i. Supaya tahu, sehingga nanti di saat keluar dari rumah tersebut, tidak sok di depan orang, akhirnya tetap menjaga madhab Syafi'i. Sebab sekarang itu, makanya saya teringat guru kami Dr. Royanto mengatakan bahasanya ilmu mengetahui madhab-madhab itu ilmu sombong. Sehingga orang kalau sudah ngerti madhab-madhab itu nggak mau disalahkan. Sok kayak ini, wah saya tahu madhab. Na'udzubillah. Ini untuk memberi solusi, bukan untuk sombong-sombongan. Ngerti madhab-madhab itu untuk memberikan solusi. Termasuk jual beli misalnya. Bai' mu'atoh, jual beli tanpa transaksi. Kan jumhur ulama mengatakan nggak sah dalam madhab Syafi'i. Tapi madhab yang lain Maliki atau yang dinukil dari sebagian dari kitabnya Imam Nawawi menjadi boleh. Pendapat lain kita hadirkan. Dan masih banyak. Jadi bukan urusan
Urusan wudhu saja. Termasuk mungkin urusan sholat. Anda ketemu orang was-was. Bagaimana? Kalau mazhab Imam Syafi'i, lihat. Niatnya harus menghadirkan niat waktu bersama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ternyata membawa dia dalam was-was. Menghadirkan niat saat takbir. Ternyata selain mazhab Syafi'i boleh. Sebelumnya atau sebelumnya agak jauh. Mazhab Malik mengatakan. Menghadirkan niat sebelum takbiratul ihram sah. Tinggal takbiratul ihram khusyuk dengan memahami makna Allahu Akbar. Madhab lain kita hadirkan juga sah. Manusia kena was-was. Urusan najis ternyata bisa di dalam satu amalan Anda menggunakan 4 madhab bisa. Tentunya dengan ilmu bukan asal-asalan. Tentunya juga untuk sebuah solusi bukan untuk main-main. Beragama bukan main-main. Seperti itu. Jadi kadang kami takut menghadirkan madhab ini itu. Padahal kami hadirkan madhab itu, kadang kami berikan kepada orang itu tidak boleh Anda mengambil. Misalnya ada orang was-was tanya kepada kami, tidak bagi Anda, gini. Itu hanya untuk dia saja. Karena dia punya kasus berbeda. Kalau Anda pengen ngambil hukum yang sama seperti dia, Anda punya penyakit dulu seperti dia. Tolong ini, jadi bukan untuk sombong-sombongan, hati-hati mengambil madhab. Tapi betul karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata guru mulia, kalau sudah di dalam engkau mengambil madhab lain, tujuannya untuk mendekatkan kepada Allah, maka pasti benar. Tapi kalau tujuannya untuk sombong-sombongan, belum apa-apa sudah salah. Action biasanya santri yang sudah mengambil madhab, pendapat. Orang beragama kok sombong-sombongan. Dengan Allah itu tawadhu bukan sombong. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.